Bab 1621 Kota Hilang. Ketika gerbang tertutup kota iblis Demon dibuka, rasanya seolah-olah segel di kota telah dihapus sebagai aura mengerikan dari niat membunuh melonjak keluar dari gerbang kota. Kota macam apa ini? Kenapa itu memiliki aura yang kuat? Sampah. Atribut aku berkurang. Petik 2. Ketika para pemain dari White Tiger Dojo dan Zero Wing bersiap untuk bertarung agak jauh, mereka tidak bisa menahan diri ketika Si Feng membuka gerbang. Ada perbedaan besar antara aura yang mereka rasakan ketika gerbang terbuka dan aura yang mereka rasakan saat melihat kota iblis dari sisi bukit yang jauh. Jika aura yang mereka rasakan sebelumnya adalah udara, aura yang mereka rasakan sekarang sama berat dan padatnya seperti air laut. Tidak hanya aura yang kuat membawa serta tekanan mental yang kuat, sehingga sulit bagi mereka untuk berpikir, tetapi atribut mereka juga mulai berputar ke bawah. Dalam sekejap mata, atribut dasar mereka menurun 30%. Si Feng, yang sudah memasuki kota, tidak terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba. Namun, dia terkejut dengan pemberitahuan sistem yang dia terima. Sistem, selamat, kamu telah menemukan kota yang hilang. Sistem, selamat, kamu telah memicu quest storyline main dengan peringkat epik Sarang Iblis. Sistem, apakah kamu ingin menerima pencarian ini? Jika kamu meninggalkan pencarian ini, kota hilang akan hilang karena segel yang rusak. Kamu punya waktu 1 jam untuk dipertimbangkan. Jika kamu tidak membuat keputusan dalam 1 jam, pencarian secara otomatis akan ditinggalkan. Mengapa ada kota yang hilang di sini? Si Feng memandang pemberitahuan sistem dengan bingung. Selain dari kerajaannya, dan kota-kota netral, God's Domain memiliki kota-kota yang telah ditinggalkan oleh peradaban kuno. Sayangnya, kota-kota ini tidak memiliki nama resmi karena sejarah mereka telah hilang, meninggalkan mereka dengan judul kota yang hilang. Kota hilang tidak seperti kota biasa. Semua kota yang hilang berisi kekuatan dan kemampuan, yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain, yang ditinggalkan oleh peradaban kuno mereka. Kemampuan ini memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Beberapa bahkan bisa membantu persekutuan tingkat pertama berkembang menjadi persekutuan tingkat super dalam waktu singkat. Meskipun bahkan kota hilang dengan kemampuan yang lebih lemah dapat menggoda negara adidaya untuk bertindak. Ini karena sifat unik kemampuan dalam domain dewa. Di masa lalu, banyak perang telah terjadi antara negara adikuasa domain atas kota-kota yang hilang ini. Bahkan ada satu contoh yang melibatkan lebih dari 10 kekuatan super. Si Feng tidak pernah menyangka akan menemukan kota yang hilang di tanah tanpa tulang. Ladang mineral itu tidak seberapa dibandingkan dengan kota itu sendiri. Tidak heran mengapa aku belum pernah mendengar tentang sebuah kota di tanah tanpa tulang di masa lalu. Pembatasan ini kemungkinan merupakan alasan mengapa tidak ada yang menemukannya. Si Feng tidak bisa menahan senyum pahit pada pemberitahuan sistem. Terlepas dari seberapa kuat kota hilang itu, mereka semua sangat sulit untuk diklaim. Tidak ada jalan untuk kembali jika seseorang melewatkan kesempatan. Begitu kota yang hilang menghilang, kota itu hilang selamanya. Para pemain yang telah menemukan kota hilangnya tanah yang tanpa tanah kemungkinan telah gagal dalam pencarian, menyebabkan menghilangnya. Jika itu yang terjadi, itu wajar bahwa tidak ada yang pernah mendengarnya. Tentu saja, Si Feng menerima pencarian itu. Meskipun dia tidak tahu apa fungsi kota hilang ini, Zero Wing akan kehilangan peluang emas untuk tumbuh lebih kuat jika dia meninggalkannya. Sistem, selamat, kamu telah menerima quest storyline utama dengan peringkat epik, Demon's Nest. Konten pencarian, kamu diharuskan mengumpulkan 100 batu kegelapan untuk menyegel kembali jangkar dalam waktu 10 hari alami. Jika kamu gagal melakukannya, Raja Iblis dari planar world tertentu akan memburu kamu tanpa akhir. Kamu juga akan kehilangan 100 poin secara permanen dari semua atribut dan 10 level. Quest-quest tidak diketahui. Sampah. Si Feng hampir meludahkan darah ketika dia membaca konten pencarian. Dia akhirnya mengerti mengapa para pemain yang telah menemukan kota hilangnya tanah yang hilang telah gagal dalam pencarian untuk mendapatkannya. Pencarian ini sangat sulit. Itu adalah lelucon. Darkness Stone seperti mana Stone? Mereka berisi jumlah Power of Darkness yang menakutkan, yang bisa digunakan oleh pemain iblis untuk meningkatkan Power of Darkness di dalamnya. Di masa lalu, pemain iblis bahkan menghabiskan hingga 500 emas per Darkness Stone. Namun, pencarian ini mengharuskannya untuk mengumpulkan 100 Darkness Stone dalam 10 hari alami. Pencarian ini meminta yang tidak mungkin. Darkness Stone sangat langka, dan biasanya, pada mitik peringkat Dark Creatures memiliki peluang menjatuhkan mereka. Bahkan jika dia sangat beruntung, dan setiap makhluk gelap mitik yang dia bunuh menjatuhkan 1, dia masih harus membunuh 100 dari mereka. Dengan standarnya saat ini, membunuh 1 mitik Dark Creature tidak mungkin, apalagi 100. Bahkan Super Guild tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Monster mitik tidak mudah ditemukan, dan mitik ranking Dark Creatures adalah pemandangan yang bahkan lebih jarang. Memburu 100 mitik peringkat Dark Creatures dalam 10 hari akan hampir mustahil. Ketika Si Feng melihat hukuman karena gagal dalam pencarian, dia terdiam. Hukuman itu sangat kejam. Meskipun dia bisa menerima kehilangan 10 level dan 100 poin di setiap atribut, berurusan dengan perburuan ulet tier 5 Demon King bukanlah hal yang lucu. Sementara itu, dia hampir tidak cukup kuat untuk membunuh Raja Iblis. Setiap Raja Iblis memiliki kekuatan untuk menelan kerajaan dalam api. Bahkan pemain tier 4 akan lebih dari semut sebelum Raja Demon tier 5, apalagi pemain tier 2 seperti Si Feng. Pemimpin persekutuan,
apakah ada sesuatu yang terjadi? Anggota Zero Wing bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mereka menyadari bahwa Si Feng tidak bergerak selama beberapa waktu. Lupakan, mari kita amankan kota dan dapatkan mana Ore. Si Feng menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya. Tidak ada gunanya merenungkan pencarian karena dia tidak punya solusi untuk mendapatkan 100 Darkness Stone. Setelah itu, ia memerintahkan, semuanya, bersiaplah untuk pertempuran. Ketika Si Feng memberi perintah, anggota tim mulai mendorong miniatur balista ke depan, mengikuti pemimpin mereka. Pada saat yang sama, Si Feng mengendalikan 4 tuan besarnya yang tersisa untuk memikat beberapa Demon King dan Demon Supervisor yang bertarung. Tidak seperti para pemain, yang atribut dasarnya telah ditekan ketika gerbang kota telah dibuka, makhluk iblis di dalamnya tidak terpengaruh. Untungnya, Si Feng memiliki Alkitab Kegelapan, dan dengan penindasan penguasa iblis. Berurusan dengan kepala suku berperingkat Demon King dan penguasa iblis besar peringkat Lord tertinggi menjadi mudah. Setelah Tuan Besar Si Feng mengumpulkan beberapa makhluk iblis, Si Feng mengaktifkan Flame Domain sementara anggota Zero Wing menyerang dengan senjata pengepungan yang tersisa. Setelah sekitar 20 menit, tim telah membersihkan gelombang Demon King dan pengawas iblis. Ketika monster itu mati, bar pengalaman para pemain naik dengan sepotong yang cukup besar. Namun, monster ini memberikan EXP yang jauh lebih sedikit daripada makhluk iblis yang mereka bunuh di luar kota. Faktanya, mereka telah memberikan EXP yang lebih sedikit daripada monster biasa dengan peringkat dan level yang sama. Meski begitu, kecepatan level pemain ini beberapa kali lebih cepat daripada ahli puncak. Adapun hasil curahan Demon King dan pengawas iblis, itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan jarahan yang telah dijatuhkan makhluk iblis. Meskipun menewaskan lebih dari 100 Demon King dan beberapa pengawas iblis, tim hanya memperoleh 6 potong peralatan perunggu dan 1 peralatan misterius besi. Ketika Si Feng mengumpulkan jarahan, ia menemukan beberapa kristal hitam di samping mayat monster iblis. Apa, ini mana biji? Si Feng hampir mengira matanya memainkan tipuan padanya ketika dia melihat kristal hitam di tanah. Semua orang di domain dewa tahu bahwa monster-monster itu tidak menjatuhkan mana Ore, tetapi hampir tidak mungkin bahwa Si Feng, yang keduanya adalah Master Forger dan sangat akrab dengan logam, akan salah mengira item itu. Setelah memeriksa mayat-mayat dengan hati-hati, Si Feng menemukan 17 ingot dari mana Ore, lebih dari 100 ingot dari biji perunggu kuno, dan 3 ingot dari Eternium Ore. Bahkan jika seseorang menambang vena perunggu kuno, mereka kemungkinan besar tidak akan mendapatkan 1 batang ingot untuk setiap 30 batang batu bara perunggu kuno. Dan para pemain akan sangat beruntung mendapatkan 1 batang batu Eternium Ore untuk setiap 100 batang batu bara perunggu kuno. Namun Si Feng telah memperoleh begitu banyak setelah membunuh beberapa Demon King dan pengawas iblis. Ini tak terbayangkan. Bab 1622 berjuang atas Primordial Divine Ruin. Si Feng bukan satu-satunya pemain yang terkejut mengetahui bahwa Demon King dan pengawas iblis menjatuhkan mana Ore. Hei, apakah batu-batu itu terlihat seperti mana Ore bagimu? Meham, aku pernah melihat mana Ore sebelumnya. Mereka pasti mana Ore? Petik 2. Bukankah mana Ore jarang terjadi saat menambang? Aku tidak pernah tahu bahwa monster menjatuhkannya juga. Tidak satupun dari pemain ini yang asing dengan mana Ore. Karena gangguan yang disebabkan oleh Kekaisaran Orc. Kerajaan dan Kekaisaran tetangga Kekaisaran Orc telah mengaktifkan sistem kontribusi yang memungkinkan pemain untuk membeli barang-barang berharga. Sistem kontribusi juga memikat banyak pemain menuju Kekaisaran Orc. Jika pemain ingin meringankan tugas membunuh Orc Kekaisaran, pesona mana, dibuat dengan mana Ore, adalah benda yang harus dimiliki. Saat ini, biji mana dijual dengan harga 1 emas, 20 perak per potong. Selain itu, harga ini terus naik. Namun tim mereka telah memperoleh lebih dari selusin keping mana Ore setelah membunuh 1 kelompok makhluk iblis. Mereka baru saja menghasilkan lebih dari 20 emas dalam laba, dan ini termasuk biaya perbaikan senjata dan peralatan mereka. Bahkan para pemain ahli pun beruntung mendapatkan 1 emas sehari. Selanjutnya, berbagai geng besar saat ini memandang mana Ore sebagai item strategis. Dengan begitu banyak orang yang memperhatikan biji besi, sulit untuk membeli bahkan jika seseorang mampu membayar biayanya. Dan keuntungan mereka akan lebih besar jika mereka menggunakan semua biji mana untuk membuat pesona mana. Pesona mana adalah barang yang bisa dikonsumsi, dan orang bisa membuat 10 pesona dengan sepotong mana Ore. Saat ini, pesona mana dijual dengan harga masing-masing 20 perak. Baiklah, kita beralih ke gelombang berikutnya. Setelah Si Feng mengumpulkan jarahan, dia meminta monsternya memancing gelombang lain dari makhluk iblis. Dalam pertarungan sebelumnya, Si Feng telah mengambil kendali dari pengawas iblis, dan dia memiliki 5 Great Lord di bawah komandonya sekali lagi. Membuatnya lebih mudah untuk mengalahkan gelombang pengawas iblis dan iblis berikutnya. Dengan 5 tank Great Lord, Si Feng Flames Domain dan berbagai keterampilan AOE, dan anggota Zero Wing menyerang dengan miniature balistas. Tim dengan mantap dan cepat menghilangkan 1 gelombang makhluk iblis demi 1. Meskipun pertempuran itu monoton dan membosankan, para pemain ini diliputi kegembiraan di sepanjang permainan. Dengan setiap gelombang Demon King dan pengawas iblis yang mereka bunuh, mereka mendapatkan antara 10 dan 20 keping mana Ore dan 3 hingga 5 keping Eternium Ore. Tim juga menjadi lebih efisien saat mereka bekerja. Awalnya mereka butuh 20 menit lebih untuk memusnahkan setiap gelombang, dan sekarang, mereka membersihkan monster dalam 10 menit lebih sedikit. Dengan EXP yang melimpah, kecepatan level tim juga sangat cepat.
Setelah menggiling selama lebih dari sehari, Si Feng dan para pemainnya akhirnya mencapai area dalam kota. Pada titik ini, para pemain ini telah naik level secara signifikan. Sekarang, bahkan pemain level terendah adalah level 45, sedangkan pemain level tertinggi adalah level 47. Mereka hampir menyusul anggota elit Zero Wing. Sementara itu, untuk meningkatkan efisiensi mereka, Si Feng telah menginvestasikan EXP yang telah diperolehnya ke domain api aura api. Sekarang, skill memberikan 2400% kerusakan dasar setiap detik selama 8 detik, daripada 1800% sebelumnya setiap detik selama 7 detik. Kerusakan per detik kelas atas juga meningkat dari 20% menjadi 25%, dan skill sekarang mencakup radius 100 yard. Skill pada dasarnya bisa menyaingi mantra kehancuran skala super besar. Sayangnya, cooldownnya masih 5 menit. Sementara itu, setelah lebih dari 1 hari penggilingan, Si Feng telah memperoleh 4526 keping mana ore dan 913 keping eternium ore. Para monster sebenarnya menjatuhkan lebih banyak mana ore daripada apa yang dimiliki Zero Wing di gudang dengan selisih yang cukup besar. Sementara Si Feng membantai Demonkin dan pengawas iblis, Aqua Rose dan Gentle Snow terus memperbaruinya dengan beberapa laporan situasi. Laporan mereka terutama berfokus pada Primordial Divine Ruin di Kekaisaran Orc. Berbagai guild besar telah berjuang mati-matian di atas reruntuhan setelah kemunculannya yang tiba-tiba. Mereka semua menginginkan senjata dan peralatan tingkat atas level 50 serta teknik pertempuran tingkat lanjut yang dipersiapkan untuk mempersiapkan ruang bawah tanah tim super skala besar level 50. Saat ini, 2 guild kelas 1 dan 2 guild super terlibat dalam perjuangan. Bahkan kekuatan transendental seperti Pavilion Rahasia, yang jarang mengambil bagian dalam pergulatan seperti itu, telah bergabung. Tentu saja, banyak guild kelas 1 yang ikut bertarung, juga. Situasi di reruntuhan adalah kekacauan total. Sementara itu, hanya 10.000 pemain diizinkan masuk ke Primordial Divine Ruin setiap hari, tetapi lebih dari 1 juta pemain telah berkumpul di daerah itu. Dengan yang terlemah setara dengan anggota elit persekutuan. Sejauh ini peperangan dengan Primordial Divine Ruin adalah yang paling intens di domain dewa. Lebih dari 30.000 pemain ahli telah meninggal, belum lagi para pemain elit. Ketika kehancuran terakhir diaktifkan, 5 negara adidaya telah mengklaim 70% dari slot yang tersedia. Anehnya, pemakaman surga telah mendapatkan sepertiga dari 30% sisanya. Berbagai guild kelas 1 telah berbagi 20% sisanya, dan tidak ada guild kelas 2 dan ketiga yang mengklaim slot tunggal. Pemimpin persekutuan, meskipun pemakaman surga telah menderita banyak korban saat menjelajahi Primordial Divine Ruin. Mereka juga mendapatkan banyak senjata dan peralatan level gold dan dark gold level 50. Kekuatan tempur para ahli top mereka telah meningkat secara besar-besaran. Aku juga mendengar bahwa mereka telah memperoleh 2 teknik dasar tempur dan banyak gulungan, desain, dan resep magic arai. Meskipun persekutuan kita telah menderita kerugian yang sama dengan pemakaman surga dalam pertempuran di lapangan. Aku khawatir kita akan berada dalam bahaya segera jika pemakaman surga terus tumbuh lebih kuat. Mengapa kami tidak mengirim beberapa anggota kami untuk menjelajahi reruntuhan juga? Petik 2. Aqua Rose sangat tergoda untuk menjarah Primordial Divine Ruin. Meskipun pihak penakluk membantai anggota pemakaman surga dan Blackwater bukan musuh sederhana. Untuk melawan pihak penakluk, kedua guild telah mempekerjakan banyak ahli Realm Refinement, mengirim mereka untuk menyergap anggota Zero Wing di 4 peta sumber daya tinggi. Mereka bahkan telah mengirim beberapa ahli Realm Refinement ini untuk menyergap pihak penakluk. Sementara itu, kedua persekutuan telah menderita kerugian luar biasa. Jika Zero Wing tidak bermitra dengan beberapa guild kelas 1 dan mendapatkan untung besar-besaran dengan fungsi teleportasi Zero Wing City, guild itu akan hancur sejak lama. Bagaimana pengumpulan peralatan datang? Tanya Si Feng. Kami hanya mengumpulkan sebagian kecil dari jumlah yang diperlukan sejauh ini. Aku khawatir itu akan membutuhkan waktu sebelum kita memiliki 700 set lengkap senjata dan peralatan level 50, kata Aqua Rose, mendesah tanpa daya. Konsumsi senjata dan peralatan persekutuan sangat tinggi saat ini. Mencoba menyisihkan senjata dan peralatan elit level 50 untuk 700 pemain dalam keadaan seperti itu sangat sulit. Dia bahkan melibatkan kekuatan utama Snow Lembut di dalam tugas itu. Abaikan Primordial Divine Ruin untuk saat ini dan fokus pada pengumpulan senjata dan peralatan. Setelah kami menyiapkan barang, kami akan lebih mudah berurusan dengan masalah persekutuan, Si Feng menginstruksikan. Aku akan memikirkan cara untuk mengumpulkan peralatan sebanyak mungkin. Aqua Rose hanya bisa mengangguk frustrasi. Dia harus mengakui bahwa fondasi Zero Wing secara signifikan lebih lemah daripada pemakaman surga. Perbedaan antara jumlah pakar dan modal persekutuan seperti langit dan bumi. Bahkan pihak penakluk hanya membantu mengurangi celah besar sedikit. 700 ahli tambahan pasti akan membantu meringankan tekanan pada persekutuan. Setelah Aqua Rose memutus panggilan, Si Feng memimpin timnya lebih dalam ke wilayah dalam kota. Daerah bagian dalam memiliki monster yang jauh lebih sedikit daripada daerah luar kota, meskipun yang terlemah di sini adalah pejuang Demonkin level 70 peringkat Lord. Demonkin peringkat Chieftain tidak terlihat. Selain itu, ada banyak pengawas iblis tingkat 72 yang di peringkat Great Lord dan pengawas iblis tingkat 74 yang berkeliaran. Bahkan dengan 5 tuan besar di bawah komandonya, Si Feng tidak bergerak dengan santai. Dia membutuhkan posisi strategis sebelum bertindak. Pemimpin persekutuan,
Aku menemukan sebuah menara di belakang penghalang sihir, salah satu dari asasin yang dikirim untuk mengintai kota melaporkan. Gagap, asasin melanjutkan, aku juga melihat peti harta karun yang seluruhnya terbuat dari Magic Crystals. Bab 1623 Kemampuan Kota. Peti harta karun yang terbuat dari kristal ajaib, lampu menyala di mata semua orang ketika mereka mendengar laporan asasin. Di domain dewa, peti harta karun adalah peluang hadiah yang sering ditemui pemain. Seseorang bisa mendapatkan jarahan berkualitas lebih tinggi dari peti harta karun, tergantung pada peringkatnya, daripada dari monster yang kuat. Biasanya, peti harta karun terbuat dari kayu atau logam. Ini bahkan menjadi kasus untuk peti harta karun emas gelap, membuat peti harta karun dengan kristal ajaib sangat boros. Tak perlu dikatakan, peti harta karun jelas bukan peringkat rendah. Loot A Treasure Chest sudah bisa menyaingi tetes monster peringkat Chieftain dari tingkat yang sama, belum lagi misterius besi, rahasia perak, emas murni dan peti harta karun emas gelap. Selain itu, saat pemain menjelajahi peta tingkat yang lebih tinggi, setiap peta akan mengandung lebih sedikit peti harta karun. Bahkan peti harta karun perunggu sangat langka di peta di atas level 50. Penjarahan peti harta karun adalah bagian dari alasannya. Daripada berisi rampasan yang setara dengan tetesan dari monster peringkat Chieftain dari level yang sama. Bronze Treasure Chest akan berisi item yang setara dengan monster peringkat Lord yang levelnya sama di peta level 50+. Kristal sihir, syok mencengkeram hati si Feng ketika dia mendengar laporan asasin. Segera, dia menuntut, apa warna rune di dada? Guts Domain memiliki banyak jenis peti harta karun yang berbeda, dan meskipun yang paling umum terbuat dari kayu atau logam. Tidak semua barang dalam game ini dapat disimpan dalam peti harta karun kayu atau logam. Barang-barang khusus tertentu perlu disimpan di lingkungan dengan kepadatan mana yang tinggi. Untuk barang-barang ini, sistem menggunakan peti yang terbuat dari kristal ajaib. Peti harta karun seperti itu sangat langka di domain dewa, dan tentu saja, mereka jauh lebih berharga daripada peti biasa. Semua barang di peti seperti itu unik di domain dewa, tidak ada duplikat dari barang-barang ini. Peti harta karun kristal ajaib ini juga memiliki sistem peringkat yang berbeda dari peti harta karun biasa. Peringkat mereka didasarkan pada warna rune yang terukir pada kristal. Rune datang dalam silver, gold, dan purple. Perak berada di bagian bawah daftar. Sementara rune ungu menawarkan item terbaik. Emas, jawab asasin setelah melihat lebih dekat. Emas, si Feng langsung gembira. Baiklah, kita akan segera pergi. Dalam domain dewa, peti harta karun kristal sihir perak setara dengan peti harta karat emas murni atau emas hitam, peti harta karun kristal emas setara dengan peti harta karun epik. Dan peti harta karun kristal ajaib ungu setara dengan dari peti harta karun legendaris inferior atau lebih tinggi. Si Feng hanya pernah melihat peti harta karun kristal sihir perak di masa lalu, tidak pernah emas, tetapi dia telah mendengar desas-desus bahwa Chaos Star, salah satu dari 12 elemental suci-suci milik domain dewa, telah membuka peti harta karun kristal sihir emas. Ini juga tepatnya alasan bahwa dia telah mengamankan posisinya sebagai salah satu dari 12 elemental suci. Selain itu, tidak seperti 11 lainnya, yang telah diganti dari waktu ke waktu, Chaos Star telah memegang posisinya. Sayangnya, tidak ada yang tahu apa yang dia peroleh dari Gold Magic Crystal Treasure Chest. Si Feng dan anggota tim lainnya dengan cepat tiba di depan menara putih. Menara itu hanya setinggi 5 lantai, dan mutiara hitam pekat yang memancarkan aura yang menakutkan memenuhi ujung menara. Ketika aura ini menyapu tim, mereka merasa seolah ada monster yang mengawasi mereka. Bahkan mana di sekitar mutiara hitam pekat tampak beku. Tidak ada aliran mana di sekitar mutiara sama sekali. Banyak rune ilahi telah diukir di sepanjang dinding menara, dan mereka menciptakan penghalang pertahanan berwarna biru muda di sekitar menara, yang tampaknya tidak bisa ditembus. Namun, tidak seperti kebanyakan orang, si Feng tahu bahwa penghalang itu bukan arai sihir pertahanan biasa. Arai ajaib yang diukir di dinding menara telah bertahan sejak zaman kuno. Arai sihir saat ini tidak bisa dibandingkan. Selain itu, berdasarkan kompleksitas arai, si Feng menduga bahwa itu melampaui Master Magic Arai, bahkan eksistensi tier 4 tidak akan bisa menggores penghalang. Dipaksa untuk berdiri di samping ketika mereka menatapnya. Menariknya, tidak ada monster yang berada di dekat menara. Pengawas iblis dan pejuang demonkin yang berkeliaran hanya menatapnya sejenak sebelum melanjutkan. Tak satupun dari makhluk iblis berani datang dalam jarak 100 meter dari menara putih. Sementara itu, ditempatkan di lantai atas menara terbuka yang terletak di sebuah Magic Crystal Treasure Chest, dan seperti yang dilaporkan asasin, peti harta karun itu ditutupi dengan rune emas. Peti harta karun juga memancarkan begitu banyak mana sehingga menciptakan kabut putih di sekitarnya. Melihat fenomena ini, bahkan orang bodoh akan menyadari bahwa peti itu jauh dari biasa. Semua pemain di tim Si Feng mengiler saat mereka menatap peti harta karun. Semuanya, bersiap-siaplah. Kami akan melenyapkan monster di sekitarnya terlebih dahulu, Si Feng segera memerintahkan. Meskipun dia tidak tahu mengapa tidak ada monster yang mendekati menara, masih ada lebih dari 500 dari mereka di daerah itu. Jika mereka tidak membersihkan monster, mereka tidak akan pernah mendekati menara tanpa deteksi. Setelah itu, Si Feng mengendalikan 5 tuan besarnya dan mulai memikat pengawas iblis dan pejuang demonkin, membunuh makhluk iblis dengan organisasi yang dipraktikkan. Dengan bantuan Demon Ruler, Great Lord Si Feng dapat menampung sekitar 20 pengawas iblis dan pejuang demonkin secara bersamaan.
Setelah mengumpulkan makhluk iblis musuh, Si Feng menggunakan Flame Domain, dan api yang menjulang melahap para monster, memberikan beberapa ratus ribu damage setiap detik. Pada titik ini, Flame Domain jauh lebih kuat dari mantra tier 2. Bahkan, itu hampir melampaui mantra kehancuran skala 3 tier 3 yang besar. Pada saat Flame Domain berakhir, pengawas iblis dan pejuang iblis telah kehilangan hampir 4 juta HP. Segera setelahnya, sebuah tembakan dari Exploding Arrows menghantam makhluk iblis, masing-masing panah menghasilkan sekitar minus 300.000 kerusakan. Pengawas iblis dan pejuang demonkin dengan sangat cepat menjadi EXP untuk tim Si Feng. Pada saat kelompok itu mengalahkan 500 atau lebih makhluk iblis di sekitar menara, beberapa pemain level 45 telah naik ke level 46. Namun, pemain level 47 masih membutuhkan waktu sebelum mereka mencapai level 48. Adapun untuk menjarah, tim memperoleh jauh lebih banyak daripada tetes di daerah luar kota. Lebih dari 100 level 60 plus senjata dan peralatan telah jatuh, dan di antara mereka, lebih dari 30 adalah pangkat misterius besi. Selain itu, banyak mana ore telah jatuh. Membunuh 500 plus monster telah menjaring Si Feng hampir 1000 potong mana ore, meningkatkan jumlah total melewati 5000. Dengan ini, kita harus memiliki lebih dari cukup ore mana untuk membangun menara mana. Si Feng tidak bisa menahan senyum dalam kepuasan saat dia menatap mana ore di tasnya. Perjalanan ke Boneless Land benar-benar bermanfaat. Menara mana adalah salah satu bangunan pendukung paling penting yang bisa dimiliki oleh kota guild. Itu adalah titik yang menentukan antara kota persekutuan dan kota persekutuan. Biasanya, guild membangun menara mana mereka saat mereka mengakuisisi sebuah kota, tetapi karena permintaan yang tiba-tiba untuk mana ore, Zero Wing City tidak punya cukup untuk membangun menara mananya sampai sekarang. Itu tidak bisa menjadi kota persekutuan sejati. Sekarang dia sudah memiliki cukup mana ore, dia bisa mulai membangun menara mana Zero Wing City begitu dia kembali. Setelah berurusan dengan monster di sekitarnya, anggota Zero Wing mendekati menara. Namun, begitu mereka menjejakkan kaki dalam jarak 100 meter dari menara, mutiara hitam di ujungnya mulai bersinar dengan energi. Itu kemudian menembakkan sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya pada kerumunan yang mendekat. Terperangkap lengah, sinar itu mengenai anggota Zero Wing. Mereka tidak hanya diusir dari batas 100 yard, tetapi mereka juga kehilangan 20% dari HP mereka. Meskipun beberapa pakar, seperti Yu Ziping, bereaksi cepat dan membela diri dengan senjata mereka, dampaknya masih memaksa mereka mundur dengan 3 langkah. Sisi baiknya, mereka tidak menerima kerusakan apapun. Setelah gelombang pertama dari balok hitam, hanya 100 pemain yang tersisa dalam jarak 100 yard dari menara. Sisa tim telah terlempar kembali. Sesaat kemudian, mutiara hitam pekat meluncurkan gelombang serangan balok lainnya. Kali ini, semakin banyak balok yang ditargetkan setiap pemain. Selama gelombang pertama, setiap pemain hanya harus berurusan dengan 3 balok, tetapi sekarang, mereka harus menghadapi 4 balok. Selanjutnya, setiap pemain harus berurusan dengan balok tambahan setiap kali mutiara hitam menyerang. Semakin lama kerumunan tetap berada dalam jangkauan 100 yard, semakin ganas serangannya. Ketika mutiara hitam meluncurkan lebih dari 10 balok di setiap pemain, bahkan para ahli standar Yu Ziping terlempar keluar dari jangkauan. Tidak heran mengapa monster menghindari menara. Fitur defensif ini sungguh menakjubkan. Realisasi menyerbu Si Feng saat dia melihat rekan satu timnya terbang mundur. Pada saat yang sama, ia diliputi oleh ekstasi. Setiap kota yang hilang memiliki kemampuan uniknya sendiri di domain dewa. Jelas, fitur defensif ini adalah kemampuan kota hilang ini. Meskipun Si Feng hanya menonton fitur pertahanan selama beberapa saat, dia telah memahami tujuan sebenarnya dari fitur tersebut. Pada kenyataannya, fitur pertahanan tidak dimaksudkan untuk benar-benar dimaksudkan untuk menjauhkan musuh. Sebaliknya, itu adalah perangkat pelatihan untuk membantu pemain meningkatkan standar tempur mereka. Ini adalah kemampuan yang sangat langka, bahkan di antara berbagai kota hilang milik dewa. Bab 1624 celah. Meskipun beberapa upaya untuk mendekati menara, tidak ada anggota Zero Wing dan White Tiger Dojo yang berjarak 70 yard sebelum mereka diusir dari jangkauan 100 yard. Jebakan yang kuat, sampah. Sistem pasti melakukan ini dengan sengaja. Itu menempatkan peti harta karun itu dipajang di sana hanya untuk mengejek kita. Petik 2. Ini konyol. Tidak mungkin untuk mengambil lebih dari 10 balok hitam itu sekaligus dengan efek pembungkaman dalam rentang 100 halaman menara. Balok itu juga sangat cepat. Petik 2. Semua orang memandangi mutiara hitam pekat di ujung menara dengan kebencian. Mereka merasa bahwa sistem bermain-main dengan mereka. Di antara hampir 700 pemain mereka, Yu Ziping memiliki performa terbaik. Namun, bahkan Yu Ziping hanya mencapai tanda 72 yard sebelum diledakkan oleh lebih dari selusin balok hitam. Standar pertempuran Yu Ziping dengan mudah memberi peringkat di antara para pemain top dalam grup mereka, namun bahkan dia tidak dapat mencapai menara. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka harus meninggalkan Magic Crystal Treasure Chest di lantai atas menara, kemarahan dan frustrasi merobek hati mereka. Anak-anak ini benar-benar menerima begitu saja. Si Feng, yang tetap tak bergerak, menggelengkan kepalanya dan tertawa ketika dia mendengar anggota timnya menggerutu. Setelah itu, ia mulai berjalan menuju menara. Ketika Si Feng mendekati menara, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Pemimpin Guild Black Flame akan mencoba untuk mencapai menara juga? Dengan tingkat keahliannya,
Aku ingin tahu seberapa jauh dia akan dapatkan. Perangkap ini terlalu sulit. Meskipun ketua pemimpin Black Flame luar biasa kuat, aku ragu bahwa dia akan melewati batas 50 yard. Petik 2. Aku tidak begitu yakin tentang itu. Kami sudah harus menghadapi lebih dari selusin balok bahkan sebelum kami mencapai tanda 70 yard. Pada kisaran 50 plus, aku yakin menara akan menembakkan lebih dari 30 balok. Bahkan jika Guild Leader Black Flame memiliki atribut yang menakutkan, berurusan dengan begitu banyak serangan seharusnya tidak mungkin. Aku pikir dia bahkan tidak akan melewati tanda 60 yard. Petik 2. Ketika kerumunan Dojo Harimau Putih menyaksikan Si Feng mendekati menara, mereka memulai diskusi yang tenang di antara mereka sendiri. Mereka penasaran melihat kemampuan ahli mitos Star Moon Kingdom. Sejujurnya, mereka tidak senang ketika White Tiger Dojo mengirim mereka untuk berlatih dengan Zero Wing. Mereka adalah ahli bertarung yang bonafit di dunia nyata, namun mereka berlatih di bawah pakar virtual. Ini hanya lelucon. Namun, setelah menghabiskan beberapa waktu di Gods Domain, mereka telah menemukan bahwa permainan realitas virtual ini jauh dari biasa. Banyak teknik yang tidak mungkin dilakukan di dunia nyata dapat dengan mudah dicapai dalam domain dewa. Metode pertempuran manusia super ini benar-benar membuat ketagihan. Setelah berlatih dengan Zero Wing dan bertarung dengan pemain lain di Battle Arena Zero Wing, mereka menyadari betapa besarnya kesenjangan antara kemampuan mereka dan pemain veteran. Meskipun mereka pada awalnya bukan tandingan para pemain veteran domain dewa, mereka tumbuh cukup kuat untuk melawan pemain ahli di Battle Arena Kota Batu Forest. Mereka sekarang benar-benar memahami metode pertempuran domain dewa. Oleh karena itu, mereka menyadari betapa kuatnya Si Feng. Lagi pula, mereka telah menonton banyak video pertempuran para ahli sebelumnya, termasuk rekaman pertempuran Si Feng di masa lalu. Dalam pertempuran itu, Si Feng pasti bisa digambarkan sebagai monster. Setelah menonton pertempuran Si Feng, mereka mulai mengagumi pria itu. Namun, fitur pertahanan menara menguji standar pertempuran seseorang, atribut dasar tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak masalah jika atribut Si Feng secara signifikan lebih tinggi daripada atribut mereka, dan meskipun standar tempurnya mengagumkan, ia harus tetap memiliki batas kemampuannya. Pemimpin persekutuan bergerak secara pribadi. Bagus, kami masuk untuk mengobati sekarang. Petik 2. Berbeda dengan skeptisisme murid White Tiger Dojo, anggota Zero Wing jelas bersemangat. Mereka memperhatikan setiap gerakan Si Feng, berharap bisa melihat sekilas kekuatan sebenarnya. Biasanya, mereka tidak bisa melihat ini, dan dalam pertempuran sebelumnya, Si Feng sebagian besar mengandalkan 5 tuan besarnya. Mereka nyaris tidak melihat sekilas kemampuan sejati Si Feng. Para ahli seperti Yu Ziping menyaksikan Si Feng dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka semua ingin mengetahui seberapa besar jarak yang ada di antara mereka dan pemimpin kelompok mereka. Si Feng dengan cepat tiba di tanda 100 yard, tetapi tanpa diduga, dia tidak berlari ke arah menara seperti yang dimiliki para pemain sebelumnya. Sebagai gantinya, dia melanjutkan dengan santai bahkan setelah dia berada dalam jangkauan serangan mutiara hitam. Apa yang sedang dilakukan ketua pemimpin? Mungkinkah dia menguji air? Tindakan Si Feng membingungkan anggota timnya. Mereka sudah mendapatkan pemahaman yang jelas tentang metode serangan mutiara hitam selama upaya mereka sebelumnya. Tidak hanya kekuatan serangan mutiara hitam meningkat ketika mereka bergerak lebih dekat ke menara, tetapi juga meluncurkan serangan lebih sering. Jika seseorang menginginkan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai menara, mereka harus bergerak cepat. Mereka juga perlu memblokir serangan bola itu. Namun, Si Feng adalah. Sebelum ada yang bisa bereaksi, mutiara hitam mulai menyerang Si Feng. Tiba-tiba, 2 sinar cahaya menembak ke arah poin vital Si Feng. Tepat ketika kedua balok hendak memukul, Si Feng berhenti tiba-tiba dan berbalik sedikit. Dia tidak repot-repot melepaskan pisau abisal atau membunuh Rai. Siu. Semua orang menyaksikan, kecewa, ketika kedua sinar menusuk ketua persekutuan mereka. Namun, serangan itu tidak melempar Si Feng keluar dari area 100 yard, dan dia mulai mondar-mandir menuju menara sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia mengelak dari mereka? Ekspresi para pemain berputar dengan kebingungan. Setelah itu, mutiara hitam meluncurkan gelombang serangan lain. Kali ini, ia menembakkan 3 balok. Ketika Si Feng bergerak lebih dekat ke menara, balok mencapai Si Feng lebih cepat dari serangan terakhir, memberikan target mereka lebih sedikit waktu untuk bereaksi. Anggota tim menonton Si Feng dengan antisipasi dengan mata terbelalak. Apa yang akan dilakukan pria itu kali ini? Namun, untuk kekecewaan mereka, Si Feng bereaksi dengan cara yang sama seperti sebelumnya, berhenti dan bergeser ke samping. Seperti serangan sebelumnya, sinar melewati tubuhnya tanpa bahaya, menyentuh tanah di belakangnya. Si Feng terus bergerak mendekati menara seperti itu. 95 yard, 90 yard, 80 yard. Balok, yang telah mengalahkan semua orang tanpa perasaan, praktis tidak ada untuk Si Feng. Mereka menembusnya tanpa bahaya, berulang-ulang meledakkan kawah kecil ke tanah di belakangnya. Si Feng dengan cepat mencapai tanda 72 yard, jarak rekor Yu Ziping. Namun, dia bahkan belum menggunakan senjatanya untuk membela diri sekali sejak dia memulai pendekatannya. Bahkan, dia bahkan belum menyentuh senjatanya. Apakah mutiara hitam itu rusak? Apakah sistem membuat beberapa kesalahan? Para murid White Tiger Dojo ternganga kaget ketika mereka menyaksikan Si Feng terus bergerak mendekati menara seolah-olah dia sedang berjalan melintasi halaman belakangnya. Menurut pendapat mereka, Si Feng tidak melakukan apapun selama ini.
Satu-satunya penjelasan yang bisa mereka pikirkan adalah bahwa sistem telah membuat kesalahan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Si Feng akan seberuntung itu. Melihat ini, beberapa murid dojo macan putih yang penasaran memutuskan untuk mencoba ujian lagi. Namun, ketika mereka membiarkan balok hitam menyerang, mereka langsung terlempar ke belakang. Mustahil. Bagaimana pemimpin persekutuan melakukannya? Petik 2. Kenapa bukan serangan mutiara hitam yang memukulnya? Mata penonton White Tiger Dojo jatuh dari rongganya ketika mereka menyaksikan teman-teman mereka diledakkan melewati tanda 100 yard. Jadi, ini adalah perbedaan antara pemimpin persekutuan dan aku. Yu Ziping menunjukkan senyum pahit saat dia melihat Si Feng bergerak melewati tanda 50 yard. Meskipun dia telah menyadari adanya kesenjangan besar antara dirinya dan para ahli puncak Zero Wing, dia tidak menyadari bahwa kesenjangan di antara mereka begitu cepat. Apalagi perbedaan antara kemampuannya dan bahwa ahli mitos Zero Wing. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Si Feng telah mencapai dasar menara, di mana titik sihir arai menara dinonaktifkan. Bab 1625 Jackpot. Saat susunan sihir menara putih berubah menjadi partikel cahaya dan lenyap, waktu seolah membeku di sekitar menara. Kedua anggota Zero Wing dan murid White Tiger Dojo menatap dengan wajah kosong. Dia melewatinya. Apakah aku bermimpi? Dia bahkan tidak menggunakan senjatanya. Petik 2. Iya nih, pasti itu. Kita pasti bermimpi. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Tidak ada pemain yang bisa menghindari banyak serangan itu. Petik 2. Bisakah Guild Leader Black Flame benar-benar menjadi NPC yang menyamar? Untuk sesaat, para pemain membagikan tebakan mereka tentang Si Feng. Mereka hanya tidak bisa memusatkan pikiran mereka pada apa yang baru saja terjadi. Mereka bahkan belum sampai ke tanda 70 yard sebelum mereka dikirim terbang kembali ke titik awal, namun Si Feng telah berjalan melalui area seolah-olah berjalan melalui halaman belakangnya. Bahkan ketika dia sudah mendekati tanda 50 yard dan menghadapi lebih dari 30 balok, dia perlahan dan terus maju. Terlepas dari seberapa cepat tingkat serangan mutiara hitam pekat telah menjadi, kecepatan Si Feng tidak terpengaruh. Ketika Si Feng melewati tanda 50 yard, sinar telah mengubah lintasan serangan mereka di tengah serangan. Setelah mencapai tanda 30 yard, mereka bahkan mulai melengkung untuk menyerang Si Feng dari samping dan belakang. Anggota Zero Wing dan White Tiger Dojo telah menyaksikan serangan itu dengan sedih. Tidak hanya para pemain harus khawatir tentang mutiara hitam yang mengubah lintasan serangannya, tetapi mereka juga harus khawatir tentang serangan dari sisi mereka dan di belakang mereka. Apalagi setiap serangan menyerang secara bersamaan. Memblokir serangan dari satu arah sudah mustahil, belum lagi menghindari atau memblokir setiap serangan. Hal yang lebih menyeramkan adalah bahwa mutiara hitam pekat itu tampaknya takut pada Si Feng. Sementara Si Feng telah membuat jalan menuju menara, setiap serangan balok mutiara menghindarinya. Ini sudah jauh melampaui semua yang mereka ketahui tentang domain Tuhan. Ketika para murid White Tiger Dojo menyaksikan Si Feng, hawa dingin merayap di punggung mereka. Selain dari penghormatan mereka, mereka takut dan bersemangat untuk belajar lebih banyak tentang kenyataan yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Meskipun tidak semua orang mau mengakui bahwa Si Feng telah menyelesaikan tes, tidak ada keraguan bahwa susunan sihir pertahanan Menara Putih telah menghilang. Tidak ada keraguan bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah mimpi, tetapi kenyataan. Pemimpin Guild Zero Wing sebenarnya sangat kuat, apakah dia bahkan manusia? Semua murid White Tiger Dojo berperang melawan para ahli, dan meskipun mereka belum melihat dengan tepat apa yang telah dilakukan Si Feng. Mereka tahu bahwa perbedaan besar di antara mereka tidak sesederhana atribut dasar. Si Feng melompat-lompat di depan mereka dalam standar pertempuran, juga. Ketika mereka memikirkan kekuatan Si Feng, mereka iri dengan anggota internal Zero Wing. Tidak seperti anggota Zero Wing, mereka hanya di sini karena White Tiger Dojo telah menugaskan Zero Wing untuk melatih mereka. Begitu mereka cukup kuat, Zero Wing akan menghentikan pelatihan mereka. Di sisi lain, Zero Wing, dan selanjutnya, Si Feng, akan melatih anggota internal Zero Wing untuk potensi penuh mereka. Si Feng hanya terkekeh mendengar pembicaraan para pemainnya yang hening saat dia berdiri di kaki Menara Putih. Dia kemudian mendorong membuka pintu yang tertutup rapat, ingin tahu tentang apa yang ada di luar. Setelah mengalami serangan mutiara hitam secara pribadi, Si Feng menjadi lebih yakin bahwa perangkat telah diturunkan sejak zaman kuno. Dia juga yakin bahwa itu dimaksudkan untuk melatih standar tempur para pemain. Pemain harus telah mencapai realem perbaikan setengah langkah dan dapat mengamati lingkungan mereka terus-menerus untuk melewati tanda 50 yard. Untuk melewati batas 30 yard, pemain harus mencapai realem refinement. Tanpa kontrol yang tepat atas gerakan mereka sendiri, pemain tidak akan bisa mengelak atau memblokir berbagai serangan pada saat yang bersamaan. Selain dari kontrol fisik, pemain harus memiliki penilaian gerakan yang akurat dalam lingkungan mereka untuk terus melewati batas 30 yard. Para pemain yang bisa mencapai kaki menara telah mencapai batas run refinement. Itu tidak akan berlebihan untuk memanggil mereka ahli setengah aliran air mengalir. Bagi para murid White Tiger Dojo dan anggota internal Zero Wing, yang belum mencapai realem setengah langkah perbaikan, mencapai menara itu terlalu sulit. Bahkan salju lembut, tari api, dan para ahli realem refinement Real Zero Wing lainnya kemungkinan akan berjuang untuk mencapai menara. Si Feng harus mengakui bahwa menara adalah alat yang sangat baik untuk membantu pemain mencapai realem refinement. Mutiara Hitam tidak menggunakan metode serangan yang sama seperti monster, yang tidak akan terus-menerus menargetkan poin lemah pemain.
Bahkan sekelompok ahli Realm Refinement dapat memperoleh hasil yang serupa. Satu-satunya downside adalah bahwa serangan mutiara hitam itu monoton dan tidak bisa beradaptasi dengan perubahan. Bahkan ketika balok menyesuaikan lintasan atau lengkung mereka memiliki pola yang tetap. Tidak seperti pemain ahli, yang mengubah pola serangan mereka agar sesuai dengan situasi mereka. Itu juga mengapa Si Feng berhasil mencapai bagian bawah menara tanpa menggunakan senjatanya. Namun, Si Feng puas dengan hasil ini. Lagi pula, dia belum pernah mendengar perangkat pelatihan seperti itu di domain dewa sebelumnya. Jika dia bisa menggunakan perangkat ini, memelihara sekelompok ahli akan mudah. Meskipun, apakah atau tidak para ahli ini mencapai Realm Refinement akan tergantung pada bakat masing-masing. Paling-paling perangkat pelatihan dapat menawarkan dukungan, mengurangi tikungan dan belokan yang harus dihadapi pemain saat mereka melakukan perjalanan menuju alam perbaikan. Itu tidak menjamin bahwa pemain akan mencapai standar tertentu. Tentu saja, jika berbagai negara adidaya mengetahui perangkat pelatihan ini, Si Feng tidak ragu bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kota yang hilang ini. Meskipun berbagai guild dan super guild kelas 1 memiliki sistem dan perangkat pelatihan mereka sendiri, dengan sebagian besar memiliki metode berkualitas lebih tinggi daripada Menara Putih. Sistem dan perangkat itu membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar untuk dipelihara. Mereka juga hanya bisa memelihara sejumlah kecil pemain sekaligus. Sebaliknya, Menara Putih bisa membombardir hampir 700 pemain secara bersamaan dan tanpa ketegangan. Ini saja akan lebih dari cukup untuk menggoda berbagai kekuatan super untuk beraksi. Si Feng tidak repot-repot menjelaskan bagaimana dia mencapai menara. Masih terlalu dini bagi anggota internal Zero Wing saat ini dan murid White Tiger Dojo untuk mengambil perangkat pelatihan ini, mereka masih belum memahami banyak dasar-dasarnya. Mencoba untuk melakukan begitu banyak serangan pintar secara bersamaan tidak mungkin bagi mereka. Sistem hanya akan mengalahkan mereka, bukan melatih mereka. Sementara itu, ketika Si Feng memasuki menara, sebuah aula kuno yang luas muncul di depannya. Dari luar, Menara Putih itu tidak terlihat terlalu besar. Namun, interiornya menyerupai stadion yang dapat menampung lebih dari 10.000 orang. Berbagai senjata kuno telah dipajang di aula, dan itu menyerupai gudang senjata. Si Feng kagum saat dia menatap senjata di sekitarnya. Setiap senjata di aula ini memancarkan mana yang sangat banyak. Sekilas, jelas bahwa senjata-senjata ini jauh lebih unggul dari senjata biasa yang digunakan sebagian besar pemain pada tahap permainan ini. Ini gudang senjata, Si Feng bingung saat dia menatap senjata yang dipamerkan. Dia kemudian mendekati salah satu rak senjata, mengambil tombak untuk diperiksa. Ketika dia membaca panel atribut tombak, Si Feng langsung senang. Dia begitu bersemangat sehingga bulu runcing mulai menutupi kulitnya. Senjata mana? Apakah setiap senjata di sini senjata mana? Si Feng mengamati sekelilingnya dengan kaget. Ada lebih dari 10.000 senjata di aula dengan mudah. Guts Domain memiliki banyak jenis senjata dan peralatan, yang sebagian besar jatuh ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama adalah tipe umum. Itu merujuk pada senjata dan peralatan yang sebagian besar pemain gunakan saat ini. Pemain dari kelas yang sama dapat berdagang dan menggunakan senjata dan peralatan jenis ini. Dalam pertempuran, daya tahan mereka akan berkurang, tetapi mereka bisa diperbaiki dari pertempuran. Tipe kedua adalah tipe unik. Pemain spesifik dapat menggunakan senjata dan peralatan ini. Bahkan jika pemain lain mengambilnya, item itu tidak akan berguna bagi mereka. Mirip dengan tipe umum, senjata dan peralatan ini akan kehilangan daya tahan dalam pertempuran tetapi dapat diperbaiki dan digunakan tanpa batas. Tipe ketiga adalah tipe yang bisa dibuang. Seperti tipe umum, mereka yang dari kelas yang sama bisa berdagang dan menggunakan senjata tipe yang bisa dibuang, meskipun mereka tidak akan kehilangan daya tahan dalam pertempuran. Mereka tidak bisa diperbaiki. Setelah daya tahan mereka habis, mereka tidak akan berguna. Mayoritas pemain dan NPC domain dewa menggunakan senjata dan peralatan tipe umum. Sebagian besar senjata berjenis dan peralatan yang bisa dihabiskan telah hilang dalam perjalanan waktu. Ini karena ketidakpastian benda-benda ini diciptakan dalam pertempuran. Namun, senjata dan peralatan tipe yang dapat dibuang memiliki satu manfaat besar. Kekuatan absolut. Ketika berbagai ras telah berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan atas benua domain dewa selama zaman kuno, ras manusia menjadi lemah dan tidak berarti. Untuk bertahan dari musuh-musuh kuat mereka, manusia telah menemukan metode untuk meningkatkan kekuatan mereka secara drastis. Ini adalah bagaimana senjata dan peralatan tipe yang bisa dibuang muncul.